Halo guys, welcome back to podcast Diksi bersama aku Abnel dan hari ini aku akan bahas tentang KBGI bersama Mas Afif. Mungkin Mas Afif boleh lambai-lambai dulu dong sama teman-temannya di rumah. Mungkin Mas Afif boleh perkenalan dulu tentang dirinya Mas Afif ke teman-teman nih yang belum tahu. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama aku Afif Ahmad Abdul Aziz, saya dari Prodi S1 Teknik Sipil Angkatan 2021. Oke, nah mungkin teman-teman nih di rumah belum tahu nih tentang KBGI ini Mas Afif. Nah mungkin dari Mas Afif sendiri boleh jelasin gak sih tentang KBGI itu apa Mas? Baik, jadi KBG ini adalah sebuah kompetisi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas, yang dimana kompetisi bangunan gedung Indonesia. Nah, di kompetisi bangunan gedung Indonesia ini terdapat dua kategori, yakni kategori baja dan juga kategori beton. Nah, ini merupakan ajang bergengsi nih bagi anak-anak teknik sipil seluruh Indonesia, gak hanya di Jawa Timur aja, tapi di seluruh Di Indonesia dari seluruh. Sabang sampai Merauke. Hmm. Jadi ini ajang yang sangat bergengsi unjuk diri bagi anak-anak sipil Indonesia. Wis, keren banget ya KBGI ya. Jadi mulai tertarik nih tentang KBGI ini. Nah, mungkin eh aku mau tanya ke Mas Afif kan kita Mas Afif itu ikut KBGI kira-kira itu dari tahun kapan? Untuk ikutnya sendiri itu dari tahun 2021 saat semester 2 tepatnya. Nah, aku ingin tanya lagi nih kan dari semester 2 tuh. Awal-awal ikut itu Mas Afif itu gimana tuh? Motivasinya apakah kayak coba-coba dulu atau kayak kayaknya aku pengen banget nih dari awal udah ngincar memang waktu masuk ke sipil kayak ikut KBGI aja lah. Mungkin bisa Untuk jelasin. motivasinya itu sebenarnya lebih ke mencoba sih, karena kita semester 2 itu saya dulu tidak ada timnya kan ya. Hmm. Jadi baru ketemu tim itu di semester 2 bersama tim saya yaitu Andra, itu dari Teknik Sipil 2021 juga. Nah, itu kami awalnya juga sama, motivasinya mencoba karena kan ini perlombaan khusus teknik sipil ya, nggak semua itu bisa diikuti. Jadi kita mencoba saja sih, karena kita memiliki ilmu yang sangat minim juga, dan kita tahu akhirnya kita mencoba pada tahun pertama dan masih belum rezeki juga. Nah, dari situ nih muncul motivasi lain. Nah, pada ini kan ajang bergengsi tiap tahun nih. Hmm. Jadi pada tahun kedua motivasi kita itu membenahi kekurangan yang ada pada tahun pertama. Nah, kurang lebih untuk proposal dan sebagainya. Jadi tujuan kedua ini sampai lolos ke finalis dan juga nasional. Jadi Hmm. motivasinya lebih ke bergeser dikit lah seperti itu. Ya, aku mau tanya lagi ya. Mungkin untuk tadi kan ada tim-timnya tuh. Untuk timnya Mas Afif sendiri itu kira-kira di KBG itu berapa orang sih Mas? Untuk timnya sesuai dengan persyaratan yang ada itu biasanya itu 2 orang. Nah, itu dari prodi teknik sipil seperti itu. Jadi saya bersama Andra Akmal itu juga dari teknik sipil. Hanya Hmm. 2 orang setiap tim. Dengan dengan dua orang itu ikut KBGI dan bisa finalisasi gak sih? Aku Iya. dengar soalnya Mas Afif ini kemarin itu sempat menang finalisasi ya, sampai finalisasi. Nah, mungkin kan tadi aku dengar finalisasi. Mungkin aku mau tanya Mas Afif, persiapan apa sih yang Mas Afif lakuin sampai bisa dapet masuk finalisasi gitu? Jadi persiapannya itu cukup panjang sekali Hmm. untuk KBG ini, dari awal itu dari proposal kan. Hmm. Sebelum final itu juga proposal kita diseleksi dulu. Nah, untuk proposal itu biasanya per kategori. Ada kategori baja dan juga kategori beton. Nah, untuk timku ikut di kategori beton. Jadi kita harus mempersiapkan proposal itu sebaik mungkin dan kita harus baca buku panduan dan sebagainya. Jadi langkah pertama kuncinya itu ada di proposal dan juga perhitungan struktur seperti itu. Berarti seleksi proposalnya ini nggak cuma di Jawa Timur ya Mas ya, Iya, tapi benar. di seluruh provinsi gitu ya. Betul sekali. Diadu di satu Indonesia gitu. Wah, Betul. hebat banget nih bisa masuk finalisasi ya teman-teman. Oke Mas Afif, mungkin kan tadi aku dengar finalisasi ini eh, ada persiapannya lagi nih. Nah, di kondisi lapangan di hari hanya itu gimana sih Mas? Apakah ada sesuatu yang belum disiapin atau udah disiapin dari sebelumnya ini jadi proper banget nih?
Jadi untuk persiapannya itu ke hari H itu memakan waktu 1 bulan ya. Jadi setelah pengumuman proposal finalis nih, dari finalis itu ada 8 finalis dari kategori baja dan juga 8 finalis dari kategori beton. Nah, untuk UM sendiri itu tahun kemarin, tahun 2023 itu mendapatkan 2 kategori sekaligus. Jadi kategori baja ada, dari kategori beton juga ada. Nah, persiapannya untuk 1 bulan itu digunakan untuk fabrikasi. Nah, dari fabrikasi bahan material baja, kemudian dari fabrikasi bahan material beton juga. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama, apalagi yang kategori beton kan membutuhkan rancangan khusus daripada baja, tapi tetap sama aja sih sebenarnya. Tuh, jadi pas hari H itu juga sesuai dengan apa yang kita fabrikasikan. Jadi pas hari H nantinya itu juga akan dilombakan, kita merancang di sana, kita merancang dikasih waktu kurang lebih 4 jam untuk memodelkan dan merancang bangunan kita seperti itu. Jadi hari H kita sebelumnya itu juga latihan-latihan juga. Jadi persiapannya sangat-sangat membutuhkan ekstra waktu. Bener sih, aku juga kaget. Kenapa kaget? Aku kagetnya adalah, oh waktunya ternyata 4 jam teman-teman. Dan aku mau tanya sih ke Mas Afif itu, menurut Mas Afif 4 jam itu untuk menyiapkan apa yang proper itu, menurut Mas Afif cukup gak? Untuk 4 jam gitu. Kebetulan untuk kategori baja kemarin itu cukup ya. Nah, untuk dari semua kategori baja itu cukup. Tapi uniknya di beton kemarin itu 4 jam itu ada beberapa yang belum selesai. Gitu. Jadi sepertinya 4 jam itu tergantung dengan manajemen dan juga ketepatan waktu masing-masing tim. Seperti itu. Ya sih, memang butuh efisien waktu juga. Betul. Ya. Nah, mungkin aku mau tanya lagi, ketika menyusun apa marketnya itu, apakah dari Mas Afi sendiri punya hambatan nih, atau kayak aduh ada sesuatu hal yang sampai akhirnya aduh aku lupa, atau aku kayak kurang merasa, oh kayaknya kurang deh gitu. Jadi untuk menyusun itu kemarin kendalanya lebih banyak kelupanya sih, karena kondisi pada saat hari H lomba dengan latihan itu sangat-sangat berbeda ya. Jauh. 360 derajat berbeda jauh, atmosfernya juga beda. Jadi ya saat itu ya gugup iya, terus kemudian lupa iya, lebih sering lupanya. Jadi kita lebih kerepotan di situ sih. Tapi mungkin bisa lebih disiapkan lebih baik dan lebih matang lagi. Iya sih, memang beda ya ketika kita latihan sama kita langsung praktek langsung. Betul. Di lapangan itu memang beda sih ya. Aku juga bisa ngerasain hal itu sih. Terus mungkin aku mau tanya lagi terkait Mas Habib tadi finalisasi. Aku mau tanya lagi terkait dari ilmu-ilmu yang Mas Habib dapat nih dari tadi pengalaman. Itu kan seleksi proposal sampai finalisasi, terus juga berarti kan itu udah termasuk prestasi gak sih? Terus juga ilmu-ilmu sebelumnya yang dipelajari di KBGI-nya langsung, itu kan pasti banyak banget. Nah, aku mau tanya dengan hal itu, apakah untuk kerjanya Mas Afif di kedepannya ini akan dipakai, atau memang Mas Afif ini ikut KBGI memang untuk mendapatkan prestasi saja, atau prestasi-prestasi yang dikumpulkan ini bisa nanti untuk kerjanya? Jadi menurut saya itu sangat-sangat mendukung nantinya untuk dunia kerja atau kita ke depannya. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan itu juga bisa bermanfaat loh untuk KBGI ini. Tidak hanya untuk sebatas prestasi aja di KBGI, tapi kita juga dapat ilmu ke depannya seperti cara merancang yang benar, kemudian sambungan-sambungan yang benar, kemudian perancangan struktur dan sebagainya. Jadi kedepannya itu juga sangat-sangat bermanfaat, apalagi dari perancangan, kemudian dari arsitektur dan juga metode perancangan. Gitu. Jadi sangat-sangat bermanfaat tentunya. Oke, aku penasaran nih, kan KBGI itu dikenal dengan menghitung ya, menghitung bangunan. Kan pasti ada matematikanya dong. Nah, mungkin kan teman-teman di rumah ini selalu nganggap matematika itu susah. Nah, untuk Mas Habib sendiri, kira-kira misalkan ada teman-teman nih yang pengen nih ikut KBGI, tapi mungkin matematikanya dia nih lumayan lah, tapi dia nggak pede. Mungkin Mas Afif bisa kasih tahu kayak motivasi untuk gimana itu ikut gimana gitu.
Jadi untuk mungkin teman-teman yang takut dengan perhitungan yang Iya. biasanya kita sipil tuh perhitungan struktur yang susah. Jadi kuncinya itu di kolaborasi. Kebetulan saya kemarin menemukan tim yang super ekstra atau bisa berkolaborasi dalam perhitungan struktur. Jadi kita saling melengkapi. Dari struktur ada, dari arsitektur juga ada, jadi lebih enak. Nah, untuk yang takut mungkin bisa mencoba saja untuk menghitung gitu. Jadi kan udah ada sesuai dengan kriteria kan ya. Jadi kita juga bisa tanya-tanya ke dosen juga, ke teman atau ke kakak tingkat yang lebih ahli untuk perhitungan. Jadi tidak usah takut untuk menghitung atau memikirkan perhitungan struktur itu sulit, tidak. Jadi tidak usah takut. Oke, oke. Ya, jadi untuk teman-teman yang tadi mungkin pengen ikut nih, tapi kayaknya aku kurang bisa deh dalam hitungan, nggak apa-apa teman-teman. Kita sama-sama belajar, tapi dengan tim itu bisa ya, Mas Habib ya. Nah, mungkin aku mau tanya tentang tips and trick deh. Coba tips and trick dari Mas Habib gimana sih, Mas? Tips and trick. Untuk tips and triknya itu sebenarnya ya kuncinya itu adalah planning sih atau perencanaan. Kita harus sering survei, kita harus berinovasi tentunya dari KBGI ini karena KBGI ini juga sesuatu yang sulit-sulit gampang Sulit sih. gampang. Jadi kita harus sering-sering survei dan planning daripada bangunan gedung kita. Ya, Itu jadi tips and nggak triknya. bisa langsung ini ya, langsung gas gitu, tapi Nah, harus betul. dirancang-rancang Betul. baru nanti itu biar hasilnya itu maksimal ya Betul teman-teman. Nah, sekali. mungkin dari Mas Afif sendiri ada gak nih kata-kata mutiara nih atau satu kata atau dua kata untuk teman-teman yang di rumah nih supaya mereka termotivasi, aku pengen nih ikut KBGI. Jadi untuk teman-teman di rumah nih ya, motivasi dari saya itu teman-teman jangan takut untuk mencoba karena kita tidak tahu jalan kesuksesan atau jalan kegagalan kita itu di mana. Siapa tahu kita mencoba sekali, dua kali itu langsung bisa berhasil. Siapa tahu kita mencoba sekali, dua kali sampai puluhan kali kita baru berhasil. Jadi intinya itu mencoba terus dan juga jangan lupa planning akan sesuatu hal. Untuk ikut KBG ini merupakan ajang yang bergengsi, jadi ayo mari kita ikut juga karena kita juga sipil dan jangan takut untuk mencoba, itu sih kuncinya. Iya, jangan takut untuk mencoba ya teman-teman. Karena mungkin KBG itu terlihat susah-susah gampang tadi kata Mas Afif Betul. ya. Tapi kalau kita berusaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Oke, mungkin terima kasih ya Mas Afif untuk udah datang ke podcast di sini. Mungkin dari podcast ini kita bisa belajar kalau ternyata KBGI itu persiapannya itu enggak main-main ya. Ternyata Betul. persiapannya itu sebelum ke hari H itu banyak gitu ya, seleksi proposal sampai finalisasi, lalu di finalisasinya pun ada lagi gitu kan. Jadi aku juga jadi tertarik sih tentang KBGI ini. Mungkin terima kasih buat Mas Afi udah datang, dan teman-teman di rumah jangan lupa untuk datang dan join ke KBGI ini teman-teman, karena KBGI itu tadi kata Mas Afi sulit-sulit gampang tapi prestasinya lumayan loh ikut KBGI. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Bye bye.